Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada kalanya anugerah yang diberikan Allah terhadap hambanya itu tidak menjadikan hidayah, tapi jadi istidraj. Ada kalanya anugerah yang diberikan Allah terhadap hambanya itu tidak menjadi hidayah, tetapi menjadi istidraj. Apa makna hidayah dan istidraj tersebut? Hidayah adalah satu petunjuk jalan ruhaniyah ini bisa kembali dan bertemu Allah. Itu hidayah. Sedangkan istidraj adalah Allah menggunggung. Apa? Menggunggung niku, Pak. Melulu. Iya tah, melulu tah. Gunggung. Memanjakan ya. Istidraj adalah memanjakan terhadap hamba yang berupa anugerah. Sifat memanjakan itu, dibalik itu semuanya akan menjadikan hatimu maksiat pada Allah. Nggih, memanjakan nggih. Melulu itu. Jadi gunggung loh ya, istidraj itu gunggung. Yang dimaksud daripada anugerah itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani ini lebih-lebih. Apakah kebutuhan jasmani itu ingin disanjung orang,
berarti pengikutnya ditambah Allah. Asalnya 7 menjadi 25, asalnya 25 menjadi 100. Asalnya puluhan menjadi ratusan. Asalnya ratusan menjadi ribuan. Ditambah oleh Allah anugerah itu. Bapak Ibu, ini mereka tidak sadar, enggak sadar. Sehingga dengan pengikut yang begitu banyak ribuan, tidak menjadikan hatinya bertambah dekat Allah, tapi malah semakin jauh. Bersukaria, berbangga diri dengan banyaknya pengikut. Ini yang mereka tidak sadar. Al-A'raf, Allah sudah mengatakan, hamba akan dininik bubukkan atau diistidraj oleh Allah dengan cara Allah yang mereka tidak tahu, tidak merasa. Yang asalnya pabriknya satu ditambah Allah. Ditambah Allah. Yang gajinya asalnya ratusan, iki ribuan, yang ribuan jutaan, yang jutaan miliaran. Ditambah oleh Allah. Tidak lantas malah dikurangi, enggak, ditambah. Sing asale bojone siji ditambah menjadi 4. Duh, iku anugerah. Makanya sampai nek takok ibuke, kok rabi maneh anugerah. Anugerah. Lho nggih itu anugerah. Status sampean asalnya S1 menjadi S2, anugerah. Beasiswa, wis pokoknya apa yang dibutuhkan secara jasmania, nafsiyah, nafsu iki ditambah oleh Allah. Asalnya kita menjadi ketua RT, naik RW kasun, kades, bupati, gubernur, presiden, anugerah. Tidak selamanya anugerah itu akan menjadi hidayah, justru menjadi istidraj atau apa tadi? Dimanjakan. Dilulu oleh Allah. Siapa mereka? Ini hukum pasti, Pak, hukum pasti. Itu terjadi hanya pada ahli hijab. Hanya pada ahli hijab. Oleh ahli syuhud diperingatkan. Dalam makalah 75 Syekh Ibnu Athaillah tentang anugerah atau karunia menjadi istidraj, itu diperingatkan. Qala musannifu rahimahullah, khaf, waspadalah kau. Ini berarti khusus ahli syuhud.
Nah, ahli hijab nggak berlaku ini. Wow, nyama anugerah ku enak. Wirite tak gedhekke karomai tambah mumbul, bisnisnya tambah bagus. Khaf, waspadalah wedya sira min wujudi ihsanihi, terhadap datangnya, wujudnya anugerah dari Allah ilaika maring sira. Ahli suhud, dengan pangkat jabatanmu, anugerah ekonomimu yang kau serba keinginan apapun bisa beli. Apapun bisa beli, bahkan pesawat bisa beli, saking sugih, Pak. Kan ada pesawat pribadi nggih. Cuman kereta api yang enggak ada pribadi. Pesawat masih ada pribadi. Waspadalah dengan anugerah yang dihadapkan terhadapmu. Artinya jangan anugerah karunia yang diberikan itu menjadi penglulu, bahkan jadilah sebagai hidayah, petunjuk jalanmu terhadap Allah. Ini manakala ahli syuhud itu menggunakan lewat karunia atau anugerah sebagai jalan untuk bertemu Allah. Kalau kau mau menggunakan anugerah sebagai jalanmu untuk bertemu Allah di situ, maka karakter tabiat hatimu itu enggak sombong. Tabiat hatimu, sifatmu itu enggak sok. Kepala desa kok macem-macem tak gulung. Kayak gitu dah. Gulung. Sifat asah, asih, rahmat terhadap yang lainnya muncul. Ketika saat dia itu muncul sifat as-suja. As-suja iku loman, sering kasih. Itu dia jadikan sebagai jalan bertemu Allah di situ. Akhirnya enggak ada sifat riya yang muncul, pamer, ahli sodakoh, enggak dalam hatinya, enggak. Ini ahli zuhud disuruh waspada. Disuruh waspada terhadap mereka. Tapi ini enggak akan bisa berlaku bagi ahli hijab. Berlakunya karunia menjadi hidayah enggak berlaku. Sebab apa? Wadawami isa'atika, karena langgenge maksiat berbuat jelek selirahmu ma'ahu ing sertane Allah. Ahli hijab, Pak. Mana bentuknya dia itu langgenge berbuat maksiat? Lalai. Hatinya enggak ada satu kesadaran, keimanan bahwasanya semua itu datangnya karena dari Allah. Dari Allah. Enggak ada kesadaran. Hatinya untuk ngeklikkan semua itu hanya dia Allah yang melakukan. Enggak ada. Hati selalu jauh pada Allah.
Inilah yang kumaksud isa atika, langgenge maksiat yang dilakukan ahli syuhud terhadap Allah. Lah, maksiat yang kumaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan jasmani, bos. Bukan, hati, ruhaniyah. Ruhaniyah. Kalau jasmani sih gampang aja. Biasanya sobo ndoli ditutup wis gak sobo kono. Gampang ya. Tapi ngelerek ngalih nang tretes. Mehai aku jadi korban ya. Udah aku ceritakan tau dulu. Nyari tadi kepala desa masalah kaget sembarang kaget. Lho ora ngerti ngelmune dadi kepala desa pemerintahan. Kene basisiku adalah pondok. Lah kok mlebu nang pemerintahan iku ya apa jenenge gak paham. Dibintekkanlah saya ke Trawas. Trawas iku cedeke tretes. Pas wis. 7 dino 7 bengi Pak. Ngoten niku. Lah kok delalah Gusti Allah iku menghadapkan punya teman yang suka seperti itu. Profesinya dia kepala desa. Nyar podo kali itu loh. Gus, ayo cari jagung bakar yuk. Lu seneng aku jagung bakar itu. Tapi persepsinya beda. Saya kira jagung bakar tenan itu sungguhan. Tiba-tiba jagungnya dibakar. Lah kula gak paham, Pak. Ngene gak paham. Ya Allah. Wis kadung numpak motor berangkat mari Bintek jam 11 selesai malam. Udah keluar. Ayo golek jagung bakar. Mlebu nang komplek, Pak. Tak ceritani sampean ya. Tretes iku ya. Omah kecil-kecil, munggah-munggah ngeten. Dipasang bidadari-bidadari. Ada 3, ada 2, macam-macam. Kula nggih kaget. Ketika sudah masuk dalam lokasi, teman saya bilang, "Gus, sampean cari sing model ya apa?" Kaget lho Pak aku. Maksud sampean? Lah jari ini tadi sampean ngejak golek jagung bakar. Ya iki jagung bakar. Ya Allah. Wis nek pancen iku ditekakne Allah ya rezekiku ngono wis. Delalah kula niki jawabe ngeten Pak Bu. Aku iku suka sing dukur lencir. Semampai. Tahu semampai nggih? Kayak leneng nih lho Pak. Lah temanku senengane lemu-lemu. Arek loro iku ya Allah. Tapi duka kok saya itu dikrentekno Allah golek oson sing lencir dukur. Oh ngoten. Ha iku lho omong. Kula mlebet griya per griya niku Pak ya. Hak iki. Ana nek 20 griya. Nggih. Gak ono. Delalah kok ono situ. Oh, wis mateng aku ngene aku. Nggih, estu. Lah Gus iku cocok Gus. Melebu lah ngono. Ya Allah setengah ngejer setengah enggak. Aku mek ngene tok. Nek pancen Gusti Allah menterjadikan berarti iki anugerah. Ya Allah ya Karim. Saya masih dilindungi Allah dalam pandangan syariat. Ternyata dia tinggal satu memang. Terus saya merapat. Saya disuruh petung dewe. Tahu petung nggih? Rundingan sendiri. Mbak berapa? Yes biasa Mas 500. 500 itu anu Bu Pak. Belum hotelnya.
penginapannya belum. Jadi nanti kita ambil dia, kita cari penginapan. Per jamnya pinten. Pokoknya sampai 500 sak pegeli. Ngomong anugerah loh Pak ya. Ya Allah Pak, alhamdulillah dia jawabnya gini. Sorry Mas ya, saya sudah ada yang booking. Tolong. Akhirnya apa Pak? Saya, teman saya 2, terus wanita 2, berarti 5 nggih. Wis. Akhir gini lah. Aku terus nanggone hotelku. Hotel penginapan. Pada waktu itu hotelnya disebut apa enggak ya? Enggak usah ya? Enggak usah, enggak penak nanti. Hotel untuk BIMTEK saya 2013 dulu. Ini maksiat. Bagaimana? Ini nanti enggak ada penjelasan tentang maksiat secara syariat jadi hidayah, enggak ada. Cuman sedikit aja saya ambil. Ini adalah merupakan satu maksiat secara syariat, secara fisik itu bisa akan menjadi hidayah. Manakala dalam maksiat itu betul-betul bisa kau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Tapi ini nggak bisa diterima di pandangan orang awam, orang syar'i nggak bisa. Karena ini kelebu babakan maksiat. Yes, gak usah tak terus nong. Kok kepingin harus jelas ya secara pribadi ya. Nggih. Pun intermisu, itu tadi intermisu sampai jika ngantuk. Wadawami isa atika ma'ahu, itu akan menjadi istidrot yang sangat bahaya bagi dirimu manakala di situ Anda tidak, iki ahli hijab nggih mboten saged Pak, tidak akan pernah bisa bertemu Allah di situ, nggak akan pernah bisa. Mengapa mereka tidak akan pernah bisa sehingga menjadi istidrot bagi dirinya? Pertama, dia sudah menolak al-qaulah. Mestinya yastami'unal qaula, tapi dia tidak yastami'un. Dia tidak mau mendengar dan menerima al-qaula ing dinul haq. Enggak mau. Itu alasan pertama mengapa dia tidak bisa klik nang Allah di situ. Itu alasan pertama. Makanya ahli hijab itu sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun masih tetap kondisi hati itu buta terhadap Allah. Karena alasannya pertama dia menolak ajaran dinul haq. Yang kedua, mestinya dia wayat tabiuna hasanahu. Dia mengikuti petunjuk-petunjuk apa yang disampaikan di dinul haq. Malah dia tidak mau. Kalau sistemnya sudah ditolak, otomatis tidak mau menjalankan sistem otomatis Pak Niko. Wong namanya ahli hijab. Pertanyaannya, sampai kapan ahli hijab yang seperti ini nggak ada kesadaran tentang maksiat hati terhadap Allah? Karena dia disibukkan fanatik dengan maksiat secara zahir jasmani. Jadi dia itu mengatakan yang dimaksud maksiat perbuatan Allah jelek itu fisik. Ini. Sehingga dengan fisik ini memunculkan satu iman yang disebut maksiat itu adalah yang dilakukan oleh fisik seperti teman saya tadi. Dengar ini loh teman saya pun bongkok. Padahal umurnya dan di bawah saya.
Kira-kira 5 tahun di bawah saya ada yang 7 tahun. Dua-duanya. Entah semayan apa ya apa gak ngerti aku ya. Padahal konco plek dengan saya CS. Tapi babakan itu gak CS. Pulangnya itu gak tahu, pagi jam 7 lagi pulang. Dia. Udah. Kembali. Khusus ahli hijab mesti apa anugerah karunia yang bersifatkan lahiriah nggak bisa beliau jadikan sebagai jalan bertemu Allah, malah semakin jauh. Takabure muncul, riyae muncul, adiguno muncul, sopo siro sopo, udah wis tambah jauh Pak. Sehingga Allah tegaskan, anak dan istrimu dan harta bendamu tidak akan bisa menolongmu dari siksa Allah. Gak bisa. Karena tambah jauh sampean. Tambah jauh. Udah, iki perkara karunia. Perkara karunia. Kadang-kadang ahli hijab itu disadarkan Allah dari kebelenggunya rohaniah, dari perkara-perkara yang bersifatkan karunia, dihabiskan Allah. Seret karunia itu. Dipindahlah karunia menjadi musibah atau bala. Tinggal 1 poin iki Pak Bu. Apakah dengan musibah dan dengan bala ini si ahli hijab sadar? Mulai Pak, moro nang omah kringki Gus, entek sembarang kalir. Lah terus, nggih kepingin bangsul maneh, tambah tak kei perangkap Pak. Nang aku tak kei perangkap. Zikiro esuk sampak sore sampak bengi zikir iki. Nah, tak kei perangkap gak kroso. Gak kroso tak kei perangkap. Jadi yang pernah mengalami seperti itu ya ojo tersinggung bos ya. Lewat WA yang ngunu padha aku piye utangku aku lah ya aku gak melok utang kok ya. Gak karepe njauk solusi Pak ya. Wis sibukno atimu zikir iki ae. Artine apa? Spekulasi Pak, jalan tol. Lah sing duwe rezeki sapa? Sing punya anugerah siapa? Yang punya karunia siapa? Allah. Lah Anda ya harus yang punya dulu dong. Ud'auni, temui yang punya dulu. Jadi tak kiring gak kerasa. Ngene kok sing kerasa. Kula niate utang kok niate ndang nyaur kok dikongkon zikir. Wis kula menengai mari ngono. Tak jarno WA-ne wis bah menengai. Bapak Ibu, Anda terasa dan tidak terasa pertanyaanmu sudah aku jawab. Pertanyaanmu sudah aku jawab. Dengan adanya Anda saya giring, saya arahkan untuk senantiasa berzikir itulah. Walaupun tujuan dan maksud zikir itu pertama adalah membersihkan iman selain Allah yang sudah bersarang di dalam hatimu. Kalau sudah itu bersih dikatakan suci, baru bisa bertemu Allah. Dengan begitu engkau Anda wa aslimu lahu, bisa berpasrah diri. Akhirnya Allah mengatakan, ya wis tak selesai nih. Lah penak toh. Pingine ketok nyoto. Duit roto teko langit bleng. Kaya ngono. Nek pancen ngono, nek rendeng mangapo awakmu. Mendukur. Lah nggih to? Iku langsung udan. Allah ya Karim. Bapak Ibu,
Asine itulah pertanyaanmu dan ku jawab. Tapi ketahuilah Anda dipindah, ahli hijab Anda dipindah atau dijabut, karunia yang ada pada dirimu semata-mata itu bentuk sayangnya Allah padamu. Ahli hijab, saya nggak ngomong ahli syuhud, ahli hijab. Itu bentuk sayangnya Allah Ar-Rahim terhadap dirimu. Sebab kebanyakan lewat musibah bala itu loh wong iku akeh-akeh saat in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gambarane terus Imam Ghazali dalam kitab Ihya iku ngene, Pak. Ada seseorang bepergian naik kapal di tengah lautan, diterjang ombak yang amat besar, badai, seakan-akan mau tenggelam. Dia nggak ada yang bisa menolong kecuali Tuhanku. Akhirnya ada yang baca Yasin, baca Fatihah, wis sak bisa-bisane sholawat. Ingat loh, kembali pada Allah. Tapi ingatnya itu hanya sebatas nama. Lah, ciutnya hati ketika saat musibah datang. Ya. Kecilnya hati, ketakutan hati pada Tuhannya ketika saat menghadapi musibah itu lebih ada harapan kembali pada Allah tatkala dia itu ngadepi karunia. Aman. Nyantai mawon aman. Mereka tidak tahu di belakang keamanan amannya dia itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf 182. Di belakang enak yang kau katakan berbentuk karunia, di belakang amanmu dari perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah itu, di belakangmu itu ada satu bahaya yang menantimu. Bahaya istidraj. Hati-hati. Iki hanya berlaku terhadap ahli hijab loh Pak. Senes ahli syuhud. Ahli syuhud dibanting kaya apa? Sampai dulu pernah melihat Tom dan Jerry nih wah. Film setan tahun 75. Namanya film karton setan. Sakniki ganti Tom dan Jerry. Diklindes trik cemet. Tangi maneh. Gitu ya. Dulu itu kalau saya zamane TVRI aja itu hitam putih, namanya film setan. Iya. Jadi dipukul sampai kelihatan mati, penyok, tetap kembali maneh. Itu jenengan. Berarti jenengan gak ono bedane ambek saya. Dihantam Allah lewat anugerah atau karunia, gak menjadikan Anda itu jatuh seperti ahli hijab menjadi tambah jauh pada Allah, malah justru tambah dekat. Ada yang posisinya itu dihantam Allah lewat balak lan nikmat. In asobathum, sampean karena sudah punya sistem ning Quran, di Quran ya sudah jelas. Tatkala kau dihadapkan musibah balak, jadikan itu jalan bertemu Allah. Makanya ayatnya in asobathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing akeh iku kan ngomong tok, lesani tok ngomong. Ahli hijab kabeh Pak anak musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirungokno kupinge corong, sapa ya iki? Tapi hati ini gak iso balik sak temene bali nang Allah. Ora paham tentang masalah kembali. Ora pahamnya akhirnya dia ikut mendustakan dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan wajibnya ruh kembali pada Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang yang seperti ini. Karena sudah didoktrin, otakmu sudah dicuci mulai kecil. Pertemuan terhadap Allah itu setelah kematian. Iya, kudu tak jotos saya ini. Kan sudah jelas min qabli ayyatiyakumul adzab. Janganlah kau kembali setelah kematian. Az-Zumar 54 ini diartikan al-adzab adalah setelah kematian. Ya Allah ya Karim. Artinya al-adzab itu adalah hari kiamat. Besok di akhirat, siksa neraka. Ini kalau aku boleh ngomong, ayat ini kau selewengkan. Kau rubah wahyu Allah ini dari maksud yang sebenarnya. Wa anibu, kan jelas ya. Wa anibu, dan lekaslah kembali kau ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Jikalau kau mau kembali dan bertemu, ya wa aslimu, kau bisa berpasrah diri, kau akan selamat. Lah kembalimu itu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian, al-adzab. Ayat ini satu paralel maksud daripada ayat yang mengatakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Kalau ayat ini diartikan al-adzab itu adalah besok di akhirat setelah hari penghisapan, tabrakan Pak dengan ayat yang tadi saya maksud. Sebab olehnya dia tidak bisa kembali kepada Tuhannya karena motone, matanya buta di situ. Makanya Allah katakan lekas sebelum kematian itu datang. Ini ahli hijab, mohon maaf Bapak Ibu. Olehnya Allah mengalihkan yang asalnya sugih, asalnya orang berpangkat, dijabel Allah. Macam-macam cara nih Gusti Allah jabel. Mengambilnya, akhirnya dialihkan musibah dan bala. Iku semata-mata kita itu disayang Allah supaya
ingat dan kembali pada Allah. Tinggal pertanyaannya, dia mau membuka diri jiwanya atau bertambah sumpek gara-gara musibah. Itu nanti pertanyaannya hanya di situ. Sedikit sekali Pak, orang yang ketika saat dialihkan Allah dari karunia menjadi bala atau musibah, dia itu kembali pada Allah. Jarang sekali. Yang paling banyak kan gini, bagaimana caranya uangku kembali? Itu yang paling banyak. Bagaimana bisnisku itu kembali lagi seperti semula. Itu kebanyakan manusia. Ahli hijab loh ya. Ahli hijab. Apabila disodorkan satu pengajaran untuk kembali pada Allah, kebanyakan nggak mau. Yang dia mau bagaimana solusinya, saya ini di posisi bala atau musibah, biar dikembalikan ke anugerah lagi. Itu kebanyakan gitu. Makanya kemarin itu ada warga saya kehilangan uang sekitar 3 juta. Terus kembali desa. Biasa toh Pak, aku kan mantan dukun. Biasa, hati terkenal dulu itu se-RT. Dibarani, intinya Gus, uangku hilang. Sopo sing ngambil? Biasa ngoten niku. Masih dituduhno ya nggak mungkin ngaku sing nyolong. Gak kira ana maling ngaku. Nek maling kabeh ngaku ya bek penjara iku. Ngoten. Pun. Intinya bagaimana uangku kembali. Yang kedua, siapa yang melakukan? Lah gitu toh. Wis biasa, wong ahli hijab kabeh ya ngono kuwi. Saya kasih omong, mestinya kau itu ngadepi musibah, alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah, mujimu nang Allah. Sebab kau ditakdirkan orang yang kelangan, bukan dadi pencuri. Ayo angen-angenen. Api endi antarane wong sing wong sing nyolong ambek wong sing dicolong, api endi? Nggih sae wong sing dicolong. Lah iya wis to. Wis gak usah sampean urai. Diangen-angen ngoten niku. Kula kasih pertanyaan. Baik mana antara yang mencuri dan yang dicuri? Nggih baik yang dicuri. Ya wis dadi wong baik kayamu. Artinya apa, Pak? Belajar ridho ikhlas dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Tapi kita ahli hijab sampai kapanpun nggak bisa Pak. Nggak bisa ridho, nggak bisa ikhlas. Kok umpama sudah ikhlas ridho, gak mungkin Pak nang Bali desa tanya. Ya wis, rehning itu maksud Allah seperti itu. Ya sudah. Apalagi berhubung kita itu masih terbelenggu di dalam hukum syariat, maka wajiblah yang namanya sing kelangan, yang apa sing kelangan ya? Yang kehilangan itu punya hak untuk lapor. Hukum syariat loh Pak ya, hukum syariat. Akhirnya kita urai. Akhirnya solusinya memang betul dikembalikan Allah. Bukan lewat dari uang 3 juta tahu dari pencuri, tapi oleh warisan. Bagian warisan bahkan luwih banyak Pak. Tak takoki pinten Bu ngono.
nggih angsale nggih sekitar 120 ngono. Lho ya ta ya. Gak krasa mang gitu ya. Loh kok iso niki hartawan? Lho ngeten lho Bu, kuwi diganti Allah iku kan gak melok nyambut gawe sampean harta warisan iki. Lah bapak sampean nyambut. Nggih ya, iya bener sampean ngomong jare ngoten ya. Iya. Wis. Ibu bapak ingat sampai kapanpun ahli hijab nggak bisa menggunakan anugerah itu menjadi jalan menuju Allah karena tertutup jalan untuk mereka, apalagi di jalur bala. Lah kalau di jalur bala ini kemungkinan kecil dia akan sadar diri. Nek wis rawemak iku menyerah wis. Lah biasa ngoten nggih. Rawemak. Tapi ini tadi ketika minta solusi dikembalikan ke anugerah salah. Miturut pandangan hakikat salah. Karena manakala dikembalikan anugerah dia hatinya akan maksiat kembali. Makanya berbahagialah terhadap jenengan sing kiri-kiri ya. Ya. Berbahagialah. Ahli hijab. Kula mboten ngomong ahli syuhud. Kalau ahli syuhud ya ikut tadi Pak, seperti film setan nih loh. Dikum gak teles, dipe gak garing, ditenggelamkan gak basah, dijemur gak kering. Itulah potongan ahli syuhud. Menter alias namanya. Tahu menter nggih? Apa menter itu? Kebal ya. Kebal dia. Mengapa dia kebal? Karena dia sakti. Nah, ngoten ya. Sakti yang kumaksud oleh karena jenengan membawa at-taqwa pada Allah inilah. Jadi ketika jenengan dihadapkan musibah biasalah susah sedilut, habis itu kembali. Dihadapkan anugerah nggih ngoten niku mboten kemlinti. Apa kemlinti niku? Mboten sombong. Yes, landai-landai aja biasa. Karena apa? Karena jenengan sibuk menjaga zikirmu. Allah memberikan kesibukan zikir itu memang semata-mata supaya Anda itu selalu dijadikan hamba Allah yang waspada tentang kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu hal-hal yang berkenaan dengan anugerah. Ayyakuna dzalika istidrajaka laka. Kalau kau masih tetap maksiat pada Allah, hatimu tidak sadar kalau itu semata-mata Allah yang berperan, maka anugerah itulah yang disebut menjadi istidraj. Kau akan dihancurkan oleh Allah dengan pelan-pelan. Ini khusus ahli hijab. Ahli syuhud hanya cuman warning. Warning itu peringatan. Khauf. Wis hati-hati ya awakmu. Waspadalah dirimu tentang anugerah ini akan bisa jadi menjadi istidraj manakala hatimu itu tetap lalai pada Allah, yaitu maksiat. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah anugerah menjadi istidraj. Itu hanya berlaku pada ahli hijab. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyono dari Trenggalek, Gus. Saking Trenggalek. Yang kemarin WA itu, Gus. Ya. Ini mau tanya, Gus. Ini juga pesan dari saudara-saudara yang di Trenggalek, titip pertanyaan. Ya saya juga mau butuh suatu penguatan dari Gus saja apa yang saya pahami. Begini Gus yang saya tanyakan, apakah amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu, baik itu yang dianggap secara umum maksiat maupun itu yang secara umum dianggap baik, tapi kalau tidak tembus kepada akunya Allah itu disebut terkuasai hawa nafsu, Gus. Cuma itu saja Gus yang saya tanyakan. Itu kadang-kadang yang membuat saudara ini Trenggalek agak kebingungan. Yang katanya diri yang ada ini kan cuma hidup atau Allah itu sendiri. Tapi kenapa kok hawa nafsu hidup? Ya seperti itu jadi pertanyaan. Akhirnya muncul suatu pemahaman dari yang saya alami seperti ini. Artinya apapun yang disebut amal, perbuatan, baik yang itu dianggap maksiat maupun itu dianggap amal yang baik, tapi kalau tidak tembus kepada akunya Allah itu disebut terkuasai hawa nafsu. Gus, itu yang saya tanyakan. Itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba golongan ruhaniyah itu Allah menggolongkan menjadi dua. Minhum man hadallah wa minhum man haqqad minadz-dhalalah. Ada golongan yang di situ bertuhan hanya pada yang esa. Ada golongan hamba itu bertuhan terhadap golongan Tuhan yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allah katakan, golongan yang pertama ini disebut golongan ruh yang menuhankan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Ini golongan yang bertuhan banyak. Bertuhan banyak, bukan ahad, bukan banyak wek-wek nih dulu ya. Banyak akeh nih dulu Pak, maksudnya itu. Dah. Yang pertama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Imannya orang yang seperti ini, yang sudah diletakkan rohaninya dalam keadaan terang, maka nggak ada iman selain daripada yang esa, nggak ada. Tergantung Anda nyebutnya Allah monggo, nyebutnya selain Allah monggo. Wong sebutannya kok gegeran. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah bertuhan terhadap yang Maha Esa masih ada selainnya yang kuasa? Gak ada, gak mungkin. Ini saya petak-petak dulu Pak, biar gak jumbo jawaban atas pertanyaan tadi. Golongan pertama dia itu hanya bertuhan pada yang Maha Esa. Oke, Islam mengatakan Allah. Kalau hati sudah condong di situ, kan gak mungkin ada selainnya. Konteks iman selain daripadanya gak ada. Sudah gak ada. Sehingga mengapa di situ dikatakan ana? Ya, kalau tulis ya nanggone sini.
pertama Allah, la ilaha illallah. Kedua huwa, ketiga anta, keempat ana. Kalau sudah sampai ana, otomatis anta huwa Allah gak kanggu bagi dia, gak berlaku gitu loh. Ana kan ahad, kan gak ada yang lainnya. Gak mungkin dia itu akan punya iman selain Allah itu ada. Gak mungkin. Walaupun secara fisik dihadapkan taat dan maksiat. Artinya dia ruhaniyah dikatakan tembus bertemu Allah di ana, bukan berarti dia maksudnya si ruh itu bisa bisa tunggal jadi siji dengan yang Maha Esa, bukan. Dikatakan Esa itu fana bun, wis gak berfungsi semuanya, nggak ada fungsi. Termasuk ruh tadi nggak fungsi. Jadi nama-nama kawabe semuanya, apakah nama anta, huwa, Allah, nama ruh, sudah tidak ada, nggak ada nama di situ sudah. Nggak bisa kau menyebut. Itu yang disebut bertemu, Bapak. Bagaimana mungkin aku bisa memanggil orang yang paling dekat padaku? Katakanlah orang tua sama anak. Aku ketemu ayah. Enggak mungkin ayahku namanya Bejo. Cak Bejo, enggak mungkin sudah ketemu. Pasti panggilnya ayah padahal bukan namanya ayah. Ya udah rangkul-rangkulan wis gak ngomong wis. Diem. Piye mau tak sebut Bejo sesuai namanya? Gak bisa Anda menyebut itu, gak bisa Bapak. Kalau sudah di ana gak bisa nyebut. Gak, artinya udah gak ada sebutan. Itulah ahad. Walaupun digoyang lewat maksiat atau taat, ya kalau memang betul-betul sudah tembus, maka seluruh amal itu kalau kita tarik lagi dalam bentuk sistem, itulah amal yang diterima. Sebab sudah dijelaskan husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Hikam. Amal dohir fisik itu tandanya diterima oleh Allah. Diterima. Amalia apapun ini, ya, disebut amal itu hal-hal yang berkenaan dengan jasmani. Disebut akhwal itu hal-hal yang berkenaan dengan rohani. Mudah sederhana kita melihat tanda-tandanya itu diterima atau tidak. Ini yang diterima nataiju husnil ahwal. Apa? Keadaan rohaniyahmu tembus nang Gusti Allah. Sing diwastani tembus, yang dikatakan tembus di sini adalah bertemu Allah. Yang dikatakan bertemu Allah di situ sudah fana, tidak ada sebutan, itulah yang disebut ahad. Ini kalau di bahasa kitabkan, di bahasa Qurankan, itulah maksudnya fungsi la ilaha illa ana. Di situ. Memang betul mereka amaliyah apapun tatkala keadaan ruhaniyah itu tidak mingkol bin zahidin, balik mingkol bin rohibin. Masya Allah kuiku sholat saumurmu. Umurmu piro? 1000 tahun. 1000 tahun. Badina sujud. Gak mari-mari. Bahasa jasmani lagi. Tapi nata iju buah di dalam ruhaniyahmu itu
Tidak husnil ahwal, tapi su'il ahwal. Apa buah hati ruh yang jelek itu? Karena apa? Mingkol bin rohibin, karena hati yang condong terhadap duniawiyah. Makanya saya sering ngomong, kalau kerja aku itu adalah maklar wedus, ketika sholat mesti atiku akeh weduse. Ojo heran, memang seperti itu Pak. Karena buah sumber daripada ruhaniahku itu adalah duniawiyah. Beda kalau yang awal tadi, karena tembus. Yaitu husnil ahwal. Dan yang kedua, memang di mata manusia dikatakan bagus. Wah, Cak Fulan, nggak ada orang yang bisa menyaingi Cak Fulan. Semuanya bagus. Sholat selalu jamaah. Wis uangnya dihambur-hamburkan untuk yayasan dan lain sebagainya. Lah, anggitmu ya apa? Nafsu iku kayak semangat, blok-blok. Ngono iku. Iya. Terus no, api iku, api. Tapi nafsu gak gelem. Nek umpama hatimu kembali kepada Allah karena Allah itu semuanya, enggak mau. Justru nafsu akonono, akui kalau itu perbuatanmu. Itu seperti itu. Berhubung kita hati itu mengakui, namanya nafsu gonggong, Pak. Ayo bagus. Di mata manusia memang bagus. Tapi ntar dulu di mata Allah. Wis tah Pak, ahli hijab, ahli rohib, iku mesti matane iku mata dunia. Iya, mata dunia. Kalau ahli syuhud, mata akhirat. Matanya mata akhirat. Nyun sewu. Kita gak usah bicara orang lain. Proses kita dulu seperti itu. Makanya kita hanya bisa bersyukur dan matur suwun pada Allah. Kita sebelum meninggal, kita sudah sadar diri akan kebenaran itu. Gak semua manusia loh Pak mau menerima dengan hati yang lapang dengan ajaran ini. Gak semua manusia. Iya. Justru kebanyakan mereka itu menolaknya. Ya udah gak masalah. Bahasa istilah saya itu sampai ngerti jolo Pak. Jala ikan tak tebar di kali sret. Oleh wader telu, yuk gak apa-apa. Oleh wader 5, dapat ikan 5, ya gak apa-apa. Memang jatah 5. Padahal di sungai itu ikannya kelihatan banyak. Tak tebar jala saya, tapi hanya dapat 3. Ya udah. Iku iwak nganut iku. Lho Gus, iku gak iwak pengen lari terus gak sok lari ngono ta. Ndak, iku iwak nganut. Buktinya, saya naikkan, saya goreng ya mau ku. Nganut iwak iku. Justru mereka yang lari gak nganut. Gak nganut. Ya udah Pak, soro dhisik ning donya. Baru kok selama-lamanya tinggal hanya bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dikatakan jiwa itu karena belum sampai pada Allah. Belum sampai. Masih ada kotor. Irji'i, lekas kembalilah pada Tuhanmu. Jikalau kau mau kembali, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kembalimu itu radhiyatam mardiyah.
Ridho karena Allah, sudah tidak karena istri, suami, anak atau yang lainnya, enggak. Ridho melepaskan cintanya ruh terhadap duniawiyah untuk bisa menjadi kekasih Allah. Itu memang syarat harga mati, Pak. Makanya kemarin banyak yang tanya di WA, Gus mau beat syaratnya apa? Aku paham maksud ini kok. Sebab kau korban sama dengan aku. Mesti ujung-ujungnya membahas mahar. Aku tahu kok. Karena kau juga korban, aku ya pernah korban. Kalau tanya masalah itu enggak ada. Sesungguhnya enggak ada mahar. Persyaratannya cuma satu, Jaya Baru itu. Siap, lekas, ruhaniyahmu, kekasih ruhaniyahmu itu lepaskan. Selain Allah lepaskan, gantilah Allah sebagai kekasih. Caranya bagaimana? Khalwat nantinya. Dengan begitu kau akan bisa melepaskan cinta di hatimu terhadap selain Allah. Apa yang kau cintai. Iku secara ruhaniyah saja, Pak. Bukan sak jasmaniai. Ampun salah paham. Jasmaniah sampean punya suami, punya istri, ya udah gembul secara jasmani karena kebutuhan jasmani. Anak kita kerja, kita mencari anugerah, tetap lakukan. Tapi ruhaniyahmu jangan ikut campur urusan jasmani, karena kebutuhan jasmani itu tidak sama dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu cuma satu, Pak. Menyembah. Menyembah, bertemu Allah. Bersenggama terus dengan Allah. Itulah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasad, ngelak yang ngombe. Rohaninya enggak. Itu. Rohaninya harus bertemu Allah. Ketika saat jasmaniah ngombe mang. Mangkane nopo di dalam kitab-kitab iku ngajarke kuwi nek mau makan minum membaca itu artinya kudu ingat di situ siapa yang menguasai Anda. Sebab sejatine menungso iku sifate la haula wala quwata. Illa billahi dari Allah. Bukan manusia punya keadaan atau punya apapun, punya kekuatan. Enggak. Itu milik Allah. Lah, gampang nggih? Gampang di tengah masyarakat dulu membaca la haula wala quwata illa billah niku wis ning atiku nang ngene lesan niku seperti ya itu, tapi prakteknya enggak ada. Pembuktiannya enggak ada. Karena memang terkesan ajaran untuk mendidik mempraktekkan ayat itu ditutup-tutupi. Enggak sampai pada kita. Enggak diterangkan di dalam masyarakat. Jikalau yang berani mengurai, mengajarkan tentang itu, waduh, ulama dunia ngegem kabeh, Pak. Istilah kebakaran jenggot. Karena jenggotnya terlalu dawa. Coba nek kanok jenggote, ya gak mungkin kena khitab kebakaran jenggot karena gak punya jenggot. Jadi jenengan sing wong embongan nyantai-nyantai. Sing terbakar kan sing punya jenggot. Ya kau yang merasa pandai, kau merasa ngalim, merasa ditokohkan, digawe panutan, iku sing kebakaran, Pak. Maksudnya itu. Jenengan wong embongan wis tambah penak. Bon. Bapak Ibu, jadi sudah dipastikan hukum dari Allah tatkala amaliyah apapun tidak kau sertai ruhaniyahmu itu
tembus nang Allah dalam kurung bertemu makrifat Allah, maka ditolak. Entah itu amalia sunnah, wajib, atau makruh, bahkan maksiat, tolak. Nah, dalam arti tidak menjadi nilai ibadah yang diterima, tidak bisa. Apalagi maksiat. Tapi jikalau ruhaniyahmu itu nata'iju husnil akhwal, bagus. Lagi Al-Maidah ayat 29 Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya ini orang muttaqin itu. Hanya amaliyah muncul dari golongan muttaqin lah yang diterima oleh Allah. Karena dia sudah melepaskan diri kembali pada Allah. Akhirnya yang berlaku itu akunya Allah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus. Saya mewakili untuk para pemula yang tidak bisa hadir di sini majelis. Yang pertama, sebagaimana makalah yang bunyinya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Jika kita belum mengenal Allah, bagaimana hukumnya di hadapan Allah? Itu yang pertama, Gus. Yang kedua, agama kita adalah agama turunan dari orang tua. Nah, yang secara tidak sadar bukan kita sendiri, melainkan turunan dari orang tua. Kebetulan saja orang tua kita beragama Islam. Ya. Yang ketiga terkait baiat. Mohon penjelasan pengertian baiat secara bahasa dan istilah. Dan jika kita sebagai manusia yang beragama itu belum dibaiat, itu hukumnya bagaimana di hadapan Allah? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenal Allah itu memang ada prosesnya, Pak ya. Bagaimana hukumnya seseorang itu belum kenal Allah atau Tuhannya, dia itu sudah kedahuluan mati. Awwaluddin ma'rifatullah. Bapak Ibu, mengenal Allah ini ada beberapa tahap. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Iki pedoman. Surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah, Dia itu Tuhanmu dan Tuhanku. Oleh sebab itu sembahlah Dia. Menyembah yang hanya terhadap Dia itulah jalan yang lurus. Siratum mustaqim. Wis, iki sebagai pedoman. Di situ dikatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah, Dia ikut Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ini siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Kita mulai sejak kecil dididik di dalam agama Islam tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nama. Oke. Setelah kita punya nama, setelah kita mengenal nama, mestinya kita harus
masuk pada sifat-sifat itu. Sebab dengan sifat dan ciri itu mensifati yang memiliki nama, artinya ada harapan hatimu greget untuk bertemu yang mempunyai nama. Oh Allah iku gini Ar-Rahman, oh Allah iku sifatnya Ar-Rahim, gini. Sehingga memunculkanlah tauhid berikutnya, huwa, dia. Kita mengenal dia itu karena sifat. Tapi belum bertemu loh Pak. Belum bertemu. Satu misal gini. Hei fulan, aku punya nama ya. Punya teman. Namanya Allah. Misalkan. Wis gak ngomong Allah, wis ngomong yang lain. Si A. Dia punya sifat gini. Ciri. Sifat itu ciri Pak. Cirinya si A itu orangnya gini, dukur, gede, lencir, ya. Nek melaku seperti kidang, sing keluwen. Kidang keluwen itu melakukan kan goyang-goyangnya Pak ya. Dia itu punya mata begini, pokoknya semua cirinya disebutkan. Lah, jenengan yang saya kasih ciri-ciri itu mesti punya angan-angan, gambaran, cipta rasa, cipta sik rasa belum, cipta, angen-angen. Oh gitu ya. Namanya iki, ciri ini gini. Terus saya tanya, tingginya berapa? Ya sekitar 160. Oh iya. 160, 62. Terus biasanya dia itu senengane pakai kudung apa? Kudung. Senengane pakai kerudung. Oke. Ono ciri sing paling gampang ditenani. Ning bokonge ono toy. Bagaimana Anda bisa mendelok? Wong ketutup terus. Cirine mau udah. Wong tertutup, PKP tertutup. Akhirnya ini sampai kembangkan. Oh Allah punya sifat wujud, qidam baqa dan lain sebagainya. Sudah dikenalkan sifat wajib Allah, sifat mohalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Sudah komplit. Sekarang carilah dia. Ngomong dia, sik duduk di wilayah dia. Belum ketemu Pak. Dia itu entah di mana itu dia. Mohon maaf. Berhubung sik dia loh ya. Gak waspada Pak ya. Belum ketemu asline si A, iki belum. Salat ning alun-alun. Gitu. Belum bisa mengatakan dia itu yang dimaksud. Karena belum ada dalil yang mengatakan iku lho wonge. Belum. Sik ragu Pak. Iki apa duduk ya? Iki teko nafsu apa iki teko Gusti? Hadi sik mamang. Sik mamang ati ini. Tangan-angan yo. Nek jari teko Gusti Allah, karepe Gusti Allah mesti hasil. Tapi iki kok gak hasil? Hasil. Jadi ada keraguan, Pak. Belum ada dalil yang mendoting. Iku lho ngi, dereng, belum. Iki sik proses toh Pak ya, proses pengenalan pada Allah. Jadi ya enggak bisa hati itu klik padahal jejer. Akeh wong dukur Pak, akeh. Rambutnya dawa ya akeh. Wong kudungan ya akeh. Tapi sitok kok aku roh toe mungkin iki ngono, enggak iso Pun dirahasiakan itu ya. Dirahasiakan. Karuan Pak Toi kono bathuk ketok. Lah nang bokong.
Ya angel toh ya. Angel. Udah. Terus dia tidak akan putus asa mencari si A tadi. Iku Mbak Desi bos. Akhirnya piye? Kita terus disuruh berzikir jari, disuruh berzikir sirri. Kapan itu akan ditentukan? Ketemu itu kapan? Ketika saat Anda sudah ada guru sejati Anda sing duduki. Guru sejati ya Allah iku bos. Artinya gini. Anda akan dikenalkan Allah tentang masalah la ilaha illa anta. Anta. Itulah yang muncul dzikir hakiki di atas khofi, di atas siri, sirul asrar atau hakiki. Anda akan dijelaskan. Kalau anta itu sudah di depan mata, Pak, ya. Kalau dia masih jauh, kita masih ngemboro, apa ngembar itu? Berkelana mencari kesana kemari. Naik gunung, turun gunung, melewati lautan, wis bolak-balik, temu. Ternyata dia tadi ketika menjadi anta, walah ning kene toh. Tahu ning kene? Ternyata di sini. Diurai Anda faham, rasa dalam dirimu iman. Asahan praktekkan. Ngimankanlah, rasakanlah apa yang ada pada dirimu itu semuanya semata-mata yang berperan adalah Allah yang kau cari selama ini. Makanya mengatakan anta, kamu, bahasa kamu itu berarti Anda sudah merasa dekat pada Allah sudah. Artinya iman di dalam dirimu itu sudah tidak ada selain Allah dalam hal aspek apapun. Jadi ketika Anda sholat sudah tidak beriman Anda yang melakukan. Justru dalam hatimu beriman semuanya itu Allah. Ini belum Anda itu belum makplak, belum. Iki muraqabah di su'aul basyirah. Nah, ketika sudah di ainul basyirah, ya ini dengan sendirinya tahu otomat ya? Otomatis kau akan dibetulkan imanmu, yaiku dia. Yang tadi ngomong dia tadi lah ya. Lah ketika muncul anta itu sudah mengarah. Berarti jenengan sudah bertemu guru sejatimu, yaitu mohon maaf setelah diproses dari sirul asrar la ilaha illa anta itu. Entah iki berapa hari, berapa bulan, itu semuanya urusan Allah. Kalau sudah di ainul basirah, berarti yaiku. Oh iki toh. Akhirnya ketok toi. Nek wis ketok toi, yakin sudah sip. Ngono. Hakul basirah muncul, artinya imanmu sudah tidak bisa diragukan. Imanmu sudah tidak bisa digoyah oleh nafsu. Imanmu sudah tidak bisa digadaikan dengan apapun. Gak bisa. Akhirnya bergelorlah di dalam dirimu ana al-haq. Yo aku iki Allah. Bukan aku makhluk loh Pak ya. Makhluk wis gak ono kok ya. Innani anallah
Sesungguhnya saya itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, wahai para makhluk, fa'budni, madepo, arahkanlah. Bagi mereka yang belum mengarahkan ruhnya kepada wajahnya Allah, arahkan. Fa'budni, nyembah sira ing ingsun. Wa akim, dan tegakkanlah as-shalah. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Iku lidzikri, untuk kembali mengingat aku. Wah. Akhirnya anak TK keplok plok hore. Lah seneng ta hore niku? Hore. Udah waktunya pulang. Seneng Pak, waktunya pulang. Mang durung pulang susah. Bos wis pulang, hore, waktunya pulang. Kalau teringat dulu itu, wis sing anteng mulai dhisik. Ngoten. Guru nih, wah, sing asale biayaan. Lho anteng, guru nih sing dadi, ayo pulang lah gitu. Sawan nang pun ngoten niku. Lah iki yang ditakutkan oleh orang ahli hijab. Kembali pada Allah, takut. Sehingga jangan heran kalau ahli hijab itu takut dengan kematian. Padahal dia punya prinsip bahwasanya suatu saat aku pasti akan mati. Ya, memang gitu Pak. Oleh karena dia nggak tahu jalannya kematian, dia ketakutan. Jadi itulah pengenalan tentang Allah. Awaludin ma'rifatullah, beragama jenengan iku harus mengenal Allah, iki enek prosesi. Artinya Bapak, saya melihat dari kacamata mana? Tauhid la ilaha illallah huwa anta atau ana. Kalau kami iku melihat ana, maka memang betul kita itu agama warisan. Wong tuane Islam, anak iya Islam. Wong tuane Nasrani, anak iya Nasrani. Mbok yo jangan begitu. Ben gak masuk di dalam kalimat agama warisan, biar masuk inna dina indallahil Islam, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 208. Udkhulu fisilmi kafah. Sempurnakan pengenalanmu terhadap Allah itu. Dari nama Allah sampai ana. Artinya agama Islam yang asli dari Allah tanpa direkayasa, itu agama Islam yang menyempurnakan dirimu. Tidak hanya syariat, tapi harus sampai ke makrifat. Itulah sebetulnya itu agama Islam itu di situ. Agama di mana ruhaniyahmu itu jelas-jelas pasrah dan selamat. Itu saya katakan ayat itu tadi, Anda akan bisa wa aslimulahu manakala Anda kembali ke asal mulamu, kembali pada Tuhanmu. Begitu. Yes. Yang terakhir masalah baiat. Apa sih baiat ini? Beda Pak pandangan antara baiat yang terjadi pada kalimat tauhid Allahuwa dengan anta ana, beda. Yang kujalankan di sini adalah anta ana, bukan Allahu huwa. Kalau Allahu huwa namanya baiat yang sudah pernah kami lakukan waktu dulu-dulu, itu adalah dijanji. Dijanji atau dalam istilah talqin Pak ya, istilah talqin. Jadi kita nggak boleh meninggalkan protap yang ada di situ. Tapi kalau di Jaya Baru tentang baiat yang dimaksud adalah penyambungan talinya ruh
terhadap Allah yang sempat keputus, ya, disambungkan kembali. Sebab manakala ini belum disambungkan, maka resikonya Anda selalu lalai pada Allah. Lalai. Trek gandeng, kalau rantainya putus, ndase iku ana Jakarta, gandengane mesti ana Mojokerto. Jenenge padha, Jakarta mbek Majakarta. Mojokerto Majakarta. Sama. Tapi tempatnya yang beda. Coba kalau rantainya enggak putus, talinya enggak putus, gandengannya enggak putus, ndas kepalanya ke Jakarta, ini mesti kitut. Kitut. Artinya apa? Jangankan Anda di dalam sholat itu enggak teringat nang Allah, di luar sholat pasti kau akan ingat Allah. Itu maksudnya beat. Caranya dengan apa? Hakikatnya syahadat. Hakikatnya syahadat. Kau bersaksi, wajib tahu siapa yang kau saksikan. Kau harus makrifat pada Allah. Wong Allah itu yang kau saksikan. Saksi yang benar adalah ketika bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Wajib tahu. Bukan gelamjar-gelamjar. Siapa Allah? Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Allah mana? Wis pokoke bos ana ndukur mumet-mumet kono lu paling. Apa persaksian itu sah tah? Miturut hakikat belum. Makanya itu disambungkan. Lewat iman akhirnya dibuka sirul asrornya. Muhammad juga begitu tentang Muhammad. Pertanyaannya, apakah kami sebelum dibeat terus meninggal dunia terus bagaimana di situ? Gini Pak, aku kembali lagi pada pertanyaan beat tadi. Sing beat iku sopo? Kalau tidak Allah sendiri. Ketika Anda itu sudah mendengarkan dan menerima sekaligus mengamalkan fungsi daripada zikir sirul asor, itu Anda tidak terasa sudah disambungkan Allah. Nah, yang kulakukan kan secara simbolis aja, gitu. Secara simbolis.